Tinju Naga Penggetar Langit. Bagian 59. Yuar, berikan 500.000 keping emas, sumber daya dan senjata yang kita beli di kota Dayan pada Patriark. Murid-murid klan Xiao harus berkultivasi lagi, agar mereka bertambah kuat juga. Kata Feng Yuan sembari memberikan cincin dimensinya pada Xiao Yu yang duduk di sebelahnya. 500.000? Xiao Yu terkejut, karena itu jumlah yang sangat banyak. Padahal yang mendapatkan lotus putih itu adalah suaminya. Belum lagi ia menghabiskan sisa lotus putih lainnya dan hanya menyisakan satu lotus putih saja untuknya. Jangan terlalu difikirkan. Cepat berikan dan segera berkultivasi. Karena kondisi dantianmu sekarang seperti wadah kosong. Tak ada ki yang tersisa akibat melakukan penerobosan kultivasi 3 kali berturut-turut. Setelah Feng Yuan tahu apa yang difikirkan istrinya, Xiao Yu tersenyum hangat menatap Feng Yuan, dan ia segera berlari kecil keluar dari kamarnya. Feng Yuan menghela nafas panjang. Akhirnya Xiao Yu makin cinta padaku. Gumamnya dengan senyum lebar, karena ia sempat khawatir Xiao Yu akan terpengaruh oleh pihak-pihak yang ingin mengangkatnya menjadi ratu. Apalagi mereka menekankan klan Xiao juga. Makanya ia rela menjual lotus putih miliknya dan membantu Xiao Yu naik tingkat kultivasi secepatnya. Feng Yuan masih terbaring di ranjang, sehingga ia memutuskan berlatih gerakan ketiga jurus pedang meteor di dalam dunia ilusi dantiannya. Kesadarannya kemudian memasuki dantian, dan roh bela diri Ponik sedang tidur pulas di sana, membuat Feng Yuan mengerutkan keningnya. Tuan sedang sekarat, dia malah enak-enakan tidur. Gerutunya sembari mulai mempelajari gerakan ketiga jurus pedang meteor tersebut. Gerakan ketiga ini cukup sulit dipahami, sehingga Feng Yuan sangat frustasi sekali. Dia kemudian menyimpulkan, kemungkinan ini karena basis kultivasinya yang terlalu rendah, makanya sulit memahami gerakan ketiga jurus pedang meteor tersebut. 2 hari kemudian Feng Yuan sudah bisa berjalan dan melakukan gerakan ringan. Namun tabib masih melarangnya melakukan latihan fisik, sehingga ia lebih banyak mengisi waktu luangnya berkultivasi dengan menyerap inti siluman rubah ekor 9. Energi spiritual api yang terkandung di dalam inti siluman tersebut sangat padat, dan dalam sekejap telah memenuhi dantiannya, sehingga roh bela diri Ponik sangat senang sekali. Ia merasa seperti diberikan makanan termewah saja, karena yang ia serap adalah inti dari siluman yang setara dengan ranah immortal, yang merupakan basis kultivasi yang sangat tinggi. Memasuki hari ketiga, Feng Yuan merasa akan memasuki penerobosan kultivasi, dan dugaannya benar. Saat menjelang tengah hari, tiba-tiba langit kota Husan mendadak berawan gelap, dan tak lama kemudian, sambaran petir yang sangat mengerikan menuju ke kediaman klan Xiao. Para penduduk menduga-duga siapa yang sedang melakukan penerobosan tersebut. Apakah Patriark Xiao Yan menerobos kerana Tianzu? Patriark klan Guan menduga-duga. Mungkin salah satu murid-murid mereka. Kan semua murid-murid klan Xiao telah kembali ke sini, karena tidak ada sekte yang mau menampung mereka. Setelah penatua klan Guan. Bisa jadi. Sahut Patriark klan Guan sembari memperhatikan berapa jumlah sambaran petir ilahi tersebut. Di luar kediaman klan Xiao, murid-murid mulai menghitung jumlah sambaran petir ilahi yang menuju kamar milik Xiao Yu tersebut. Tuan muda Feng Yuan berhasil menerobos kerana alam langit. Murid-murid klan Xiao bersuka cita melihatnya, karena memiliki tuan muda dan nono muda yang sangat jenius, terutama Feng Yuan yang memiliki fisik kuat dan teknik tinjunya yang sangat mematikan. Patriark Xiao Yan dan Zhou Ruyan beserta para penatua klan Xiao segera memasuki kamar Xiao Yu setelah sambaran petir ilahi berhenti menyambarnya. Feng Yuan menyeka darah yang keluar dari mulutnya, karena ia melakukan terobosan kultivasi di saat kondisi tubuhnya yang belum benar-benar pulih. Untung saja ada Diaken Fanbao yang membantunya menyalurkan ki ke tubuhnya. Yuan apakah kamu baik-baik saja? Apa aku akan memanggil Yuan untuk merawatmu? Zhou Ruyan cemas melihat menantunya memuntahkan seteguk darah. Aku baik-baik saja, Ibu Zhou. Biarkan saja Yuan fokus berkultivasi. Saul Feng Yuan tidak ingin mengganggu Xiao Yu yang sedang melakukan kultivasi tertutup di gua kecil milik Xiao Wang, di bukit kecil belakang kediaman klan Xiao. Fanbao tersenyum masa. Ia tak menyangka pasangan suami istri muda ini seperti monster saja. Baru di usia 17 tahun sudah memiliki kultivasi yang sangat tinggi. Dia berpikir apakah ini efek melakukan kultivasi ganda.
Seandainya dulu aku nikah muda juga. Gumam Feng Bao sembari membayangkan wajah Diaken Wei Yoxing dengan guru Subimbing. Siapa yang tercantik di antara keduanya? Namun masalahnya apakah keduanya ada yang menyukainya? Terima kasih telah membantu menantu kami melakukan terobosan kultivasi di Akan Feng. Patriark Xiaoyan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Tetapi Feng Bao malah termenung menatap Feng Yuan. Apakah dia Akan Feng baru merasa murid teladan ini sangat tampan? Canda Feng Yuan sehingga Feng Bao terbatuk-batuk. Cih, kamu terlalu percaya diri bocah sialang. Aku dulu lelaki yang diidam-idamkan, murid wanita di puncak keempat Gunung Persik. Saud Feng Bao sembari berjalan keluar meninggalkan kamar tersebut. Baiklah, kita harus membiarkan Yuan beristirahat agar ia bisa kembali ke Akademi Kekaisaran secepatnya, karena kepala Akademi Kekaisaran telah menantikan kedatangannya, kata Patriark Xiaoyan, padahal para penatua belum mengucapkan kata-kata selamat padanya. Biarkan aku yang menemani menantuku di sini. Aku ingin mendengar cerita petualangannya selama di Kekaisaran Jingxi. Setelah Zoruya, Patriark Xiaoyan mengerutkan keningnya. Ia tahu istrinya itu pasti hanya ingin mengumpulkan bahan gosip saja pada Feng Yuan, agar ia bisa menyombongkan diri di acara arisan ibu-ibu antar klan Kota Housan. Karena bulan lalu, ia habis dirundung ibu-ibu dari klan lain akibat keterpurukan klan Xiao. Feng Yuan hanya bisa tersenyum masa dan terpaksa menceritakan kisah heroiknya, walaupun dibumbui bualan yang tak berdasar. Seperti mengalahkan siluman rubah ekor 9 yang setara dengan ranah immortal dalam pertarungan 3 hari 3 malam tanpa jeda. Padahal aslinya, ia membunuhnya karena sudah dalam kondisi sekarat. Karena sebelumnya, rubah ekor 9 bertarung melawan Jenderal Jing dan Heijio. Setelah naik ke ranah alam langit, Feng Yuan lebih berfokus menyerap Qi saja dan pemulihan tubuhnya. Keesokan harinya, ia merasa tubuhnya sudah pulih. Namun Xiaoyu belum keluar dari kultivasi tertutupnya, sehingga mereka belum bisa kembali ke Akademi Kekaisaran. Karena tidak ada kerjaan lagi, Feng Yuan memutuskan mencoba membuat pil. Dia kemudian berjalan keluar dari kamar dan menemui salah satu murid klan Xiao. Apakah keluarga Xiao kita memiliki ruangan untuk alkemis? Tanya Feng Yuan pada murid laki-laki berusia 12 tahun yang langsung gugup melihat Feng Yuan, karena ia tidak menyangka akan berbicara dengan idolanya. Tentu ada Senior Feng, saud Xiao Jie, nama anak tersebut. Namun ruangan tersebut tidak digunakan lagi, karena tidak ada anggota klan Xiao yang menjadi alkemis. Apalagi keluarga Xiao kita kebanyakan memiliki roh bela diri bertipe es, air, dan angin saja, katanya lagi, walau tidak ditanyakan oleh Feng Yuan. Sayang sekali. Keluarga Xiao kita tidak memiliki alkemis. Padahal untuk menunjang dan mempercepat proses kultivasi dibutuhkan pil yang diolah oleh para alkemis. Saud Feng Yuan berbincang-bincang dengan Xiao Ji, dan tak lama kemudian mereka memasuki gudang tua yang telah lama tidak digunakan. Terima kasih Saudara Ji. Kembali berlatih bersama yang lain. Feng Yuan menyelipkan satu keping emas di sakunya. Xiao Ji yang tidak menyadari ada satu keping emas di sakunya langsung berlari meninggalkan gudang tua itu, sehingga tinggal Feng Yuan seorang diri di sana. Baiklah, pertama keluarkan tungku alkemis dan juga bahan-bahan pembuatan pil. Gumam Feng Yuan yang memulai proses alkimia. Untuk saat ini, Feng mencoba membuat pil penempaan tubuh yang merupakan pil paling umum dan digunakan untuk menempa fisik murid-murid ranah perempaan tubuh. Feng Yuan tidak mau mengambil resiko membuat pil yang lebih baik, karena otomatis sumber daya yang digunakan juga lebih mahal. Sangat disayangkan bila percobaan keduanya membuat pil ini gagal lagi, maka sumber daya tersebut akan terbuang sia-sia saja. Dia kemudian mengalirkan ki api ke tungku alkemis dan memasukkan satu rumput malu, satu ginseng emas, dan ekstrak tulang siluman salamander. Feng Yuan mengatur nyala api agar tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi, yang justru akan merusak khasiat sumber daya tersebut. Berbeda saat ia masih di ranah perempaan tubuh tahap D, sekarang ia merasa lebih mudah mengendalikan api poniksnya. Feng Yuan mulai berkeringat. Ia menurunkan sedikit suhu apinya karena tungkunya mulai bergetar hebat, dan ia pun menggunakan teknik jiwa memilah ampas dari sumber daya yang tidak terpakai dari segumpal cairan bening di dalam tungku. Proses pemilihan ini harus dilakukan secara hati-hati
agar tidak bercampur pada cairan bening itu, karena itu akan berpengaruh pada kemurnian pil yang ia buat. Banyak alkemis yang kesulitan dalam proses pemilihan ini, terutama yang memiliki teknik jiwa yang sangat lemah. Makanya saat percobaan pertamanya membuat pil, hasilnya justru sangat mengecewakan, karena ia belum menguasai teknik jiwa. Setelah berhasil memisahkan ampas dari sumber daya yang tersisa, Feng Yuan pun membuat gerakan tangan yang membuat cairan bening sebesar kepalan tangan itu melayang di atas tunggu. Dengan cepat Feng Yuan meningkatkan teknik jiwanya dan membagi pil menjadi 10 butir, seukuran pil penempaan tubuh yang ia beli di pavilion Jingwu. Berhasil. Feng Yuan sangat senang dan segera memeriksa pil tersebut. Ternyata ia membuat pil dengan kadar kemurnian mencapai 90%. Lebih bagus dari pil yang ia beli di pavilion Jingwu yang cuma memiliki kadar kemurnian 80%. Feng Yuan merasa bangga sekali dan membayangkan dirinya mungkin bisa menjadi alkemis terhebat di dunia. Tetapi ia buru-buru menepis pikiran tersebut, karena terlalu sombong bisa menjatuhkan dirinya sendiri. Senior gawat! Feng Yuan mendengar suara Xiao Ji berteriak memanggilnya dari luar gedung tua tersebut. Dia pun lantas keluar karena penasaran apa yang sedang terjadi di luar. Feng Yuan tersenyum menatap Xiao Ji yang wajahnya pucat menatapnya. Ada apa saudara Ji? Apakah ada musuh yang menyerang klan Xiao kita? Dia curiga klan-klan lain sudah tak bisa menahan diri untuk merampok klan Xiao, karena pihak pavilion Sanghui telah menjadi musuh klan Xiao. Xiao Ji menggelengkan kepala dan berkata, semua anggota klan yang memiliki basis kultivasi ranah alam langit ke atas diminta berkumpul ke halaman kediaman wali kota, karena kota Husan akan diserbu oleh ratusan siluman yang sepertinya sedang mengamuk. Feng Yuan terkejut mendengarnya. Bagaimana bisa para siluman itu justru menuju kota Husan? Ini seperti ada yang sengaja menggiringnya saja. Apakah kejadian seperti ini sering terjadi di masa lalu? Feng Yuan penasaran. Kalau ini merupakan siklus yang terjadi berulang kali, seharusnya kota Husan sudah mempersiapkan diri menahan gemparan para siluman itu. Tetapi ini malah seperti terjadi mendadak saja. Xiao Ji kembali menggelengkan kepalanya. Senior Feng harus segera menjemput Senior Yu di bukit belakang. Takutnya nanti siluman itu mengarah padanya dan membahayakan keselamatan Senior Yu. Xiao Ji khawatir. Feng Yuan menepuk pundaknya dan berkata, pergilah ke ruang bawah tanah. Dan ini hadiah untukmu. Tetapi jangan ceritakan pada siapapun. Feng Yuan memberikan Xiao Ji botol kecil yang berisi 10 pil penempaan tubuh yang dibuat olehnya tadi. Feng Yuan terbang menuju kediaman klan Xiao, sedangkan Xiao Ji membuka tutup botol kecil tersebut dan terkejut mencium aroma wangi dari pil penempaan tubuh yang diberikan oleh Feng Yuan. Ini lebih wangi dari pil yang diberikan oleh penatua, gumam Xiao Ji dengan ekspresi wajah bahagia. Dia kemudian menoleh ke segala arah. Apakah ada yang sedang mengawasi mereka? Dia tak ingin membagikan pil tersebut pada yang lainnya, karena sangat sulit mendapatkan pil seperti ini. Apalagi klan Xiao hanya menjatah 1 pil saja untuk 1 murid selama 1 minggu. Mulai sekarang aku akan menjadi pengikut setia Senior Feng, dan aku rela mati membantunya menjadi ahli bela diri terhebat di masa depan. Gumam Xiao Ji mengepalkan tangannya sembari berlari menuju kediaman klan Xiao. Feng Yuan yang hendak menuju bukit belakang tiba-tiba dicegat oleh penatua pertama. Anda mau kemana Tuan Muda? Penatua pertama telah mencari-carinya sejak tadi. Sementara Patriark Xiaoyan dan anggota klan Xiao lainnya telah berkumpul di halaman kediaman klan Xiao, hendak menuju ke kediaman wali kota. Melihat penatua pertama, Feng Yuan langsung menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat dan berkata, aku hendak menjemput Xiao Yu ke bukit belakang penatua. Oh, ternyata Tuan Muda hendak ke sana, sahut penatua pertama dengan senyum cerah. Nona Yuar telah berkumpul bersama dengan yang lainnya di halaman kediaman klan Xiao. Ternyata semua menungguku. Feng Yuan menyela ucapan penatua pertama. Ayo, kita menyusul mereka penatua. Takutnya para siluman itu sudah mendekati kota Husan, katanya lagi. Penatua pertama menganggukkan kepala dan menceritakan garis besar apa yang sedang terjadi. Dia mengatakan bahwa 3 anggota klan Guan sedang berburu siluman di hutan yang tidak jauh dari kota Husan tersebut. Tetapi mereka sangat terkejut karena semua siluman keluar dari hutan dan mereka seperti tidak memiliki kesadaran serta tempat yang mereka tuju adalah kota Husan. Ketiga anggota klan Guan tersebut segera melaporkan kejadian itu pada wali kota yang juga patriark klan Guan.
Wali kota kemudian mengirim bawahannya untuk meminta seluruh kultivator roda alam langit ke atas untuk berkumpul di halaman kediaman wali kota, membahas strategi apa yang akan mereka lakukan untuk menghadapi serbuan siluman tersebut. Patriark Xiaoyan sangat senang melihat Feng Yuan datang, karena secara tak langsung, menantunya itu adalah ahli bela diri terkuat yang ada di kota Hosan ini. Walaupun ada Diaken Fanbao yang ikut membantu, namun basis kultivasi Diaken Fanbao hanya ranah Tianzun saja, yang tentu dengan mudah dikalahkan oleh menantunya tersebut. Maaf, aku terlambat, Patriark. Feng Yuan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada Patriark Xiaoyan. Haha, di mana-mana yang terkuat itu selalu datang terlambat. Canda Patriark Xiaoyan sembari menepuk pundak menantunya tersebut, sehingga Feng Yuan hanya bisa tersenyum masa. Feng Yuan menatap Xiaoyan berada di sebelah Patriark Xiaoyan. Tampaknya ia lebih kuat sekarang setelah menyelesaikan kultivasi tertutupnya di bukit belakang kediaman klan Xiao. Baiklah, mari kita tunjukkan taring klan Xiao yang sesungguhnya. Seru Patriark Xiaoyan bergerak menuju kediaman wali kota bersama 30 anggota klan Xiao yang terdiri dari penatua serta para anggota senior dan mantan murid senior di sekte-sekte kecil wilayah timur di Kekaisaran Wei ini. Keempat klan lain yang ada di kota Hosan langsung tercengang melihat kedatangan klan Xiao yang terlihat begitu mencolok. Karena seluruh anggota klan Xiao menggunakan senjata kelas kuning, sementara para penatua menggunakan senjata kelas mistik. Penampilan mewah tersebut membuat mereka bertanya-tanya, bagaimana klan Xiao mendapatkan senjata itu? Padahal klan Xiao sedang terpuruk ditekan oleh Pavilion Sanghui. Sepertinya kabar yang beredar itu benar. Patriark Klan Li berkata pelan sembari menghela nafas panjang. Ia sangat cemburu dengan klan Xiao. Kabar apa? Patriark ketiga klan lainnya penasaran. Menurut Patriark, melelang lotus putih di Pavilion Jingwu, Kekaisaran Jingxi. Sahut Patriark Klan Li tanpa menyebutkan nominal kepingan emas hasil lelang tersebut. Karena tidak ingin menimbulkan kekacauan di kota Hosan, dia takut ketiga klan ini malah menyerang klan Xiao karena menginginkan emas mereka. Dan tentu klan Xiao tak akan tinggal diam, maka akan terjadi pertumpahan darah serta kekacauan yang merugikan semua pihak. Ketiga patriark akhirnya mengerti, ternyata Feng Yuan dan Xiao Yu telah memperkuat kekuatan klan Xiao, serta memutuskan melawan hegemoni Pavilion Sanghui, yang merupakan asosiasi dagang milik klan Wei, keluarga kekaisaran Wei tersebut. Para patriark ini merasa klan Xiao sangat berani, dan mereka juga heran kenapa Pavilion Sanghui atau pihak kekaisaran tidak melakukan tindakan apa-apa pada klan Xiao, selain boikot perdagangan saja. Padahal mudah bagi mereka untuk melenyapkan klan Xiao yang merupakan klan kecil saja. Patriark klan Xiaoyan dengan senyum lebar menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada keempat pemimpin klan. Tidak ada lagi raut wajah masam dan ekspresi wajahnya seperti awal-awal Pavilion Sanghui menekan klan Xiao, karena permasalahan klannya telah teratasi. Feng Yuan telah memberikan token emas Pavilion Jingwu pada Patriark Xiaoyan, sehingga bila klan Xiao memerlukan sumber daya untuk murid-murid klan Xiao, maka ia hanya perlu menuju kota Hangzhou, cabang Pavilion Jingwu di Kekaisaran Wei saja. Kenapa Patriark Yan hanya membawa sedikit ahli bela diri saja? Tanya Patriark Klan Guan keheranan, karena sebagai wali kota Hosan, ia telah memerintahkan agar seluruh klan mengerahkan semua ahli bela diri di ranah alam langit ke atas. Tetapi klan Xiao cuma datang dengan setengah kekuatannya saja. Bahkan beberapa penatua tampak tidak ikut serta. Patriark Xiaoyan tersenyum dan berkata, kami harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Bagaimana kau ini adalah jebakan? Kamu lancang sekali, teriak sesepuh klan Guan yang sengaja keluar dari pengasingan karena mendengar kota Hosan akan diserbu siluman. Patriark klan Guan mengangkat tangannya agar sesepuh yang merupakan ayahnya tersebut agar tidak marah. Bagaimana mungkin kami melakukan hal tercela begitu? Bukankah kita sudah hidup rukun di kota ini? Walaupun kekuatan kalian yang terlembah selama ini, sindirnya karena merasa klan Xiao mulai bertindak liar. Patriark Xiaoyan tetap tersenyum, walaupun tatapan semua patriark seperti serigala yang ingin menerkam mangsanya. Bukankah kalian semua memutuskan hubungan dengan kami? Karena Pavilion Sanghui menekan klan Xiao kami, sehingga hampir seluruh keluargaku mati kelaparan. Tak usah dibahas lagi. Kita harus bersiap-siap melawan serbuan siluman.
Walaupun ia membenci mereka, tetapi Patriark Xiaoyan tetap mengerahkan kekuatan klan Xiao melawan serbuan siluman tersebut. Karena bila mereka kalah, maka klan Xiao juga akan terdampak. Makanya lebih baik mengusir siluman itu bersama-sama. Betul yang dikatakan Patriark ya. Kita kesampingkan dulu rasa permusuhan yang ada di antara kita. Nasib kota Hosan sedang dipertaruhkan. Kita harus bersatu melawan serbuan siluman yang kekuatannya belum diketahui ini. Aku telah mengirim pesan ke kota Tianggu. Semoga saja pihak kekaisaran mengirim bala bantuan secepatnya. Patriark Lan Guan menenangkan situasi yang memanas. Wah, Patriark Xiaoyan akhirnya berani meninggalkan Sarang. Apakah karena telah bekerja sama dengan pihak asing ya? Atau jangan-jangan serbuan siluman ini ada kaitannya dengan klan Xia? Karena ingin balas dendam setelah dikucilkan semua pihak di kota Hosan ini. Tiba-tiba manajer Pavilion Sanghui yang merupakan ahli bela diri ranah Tianzun tersebut datang bersama anggota keamanan Pavilion Sanghui yang dikomandoi oleh ranah Tianzun juga, dan membawa 20 ranah alam utusan dewa bersamanya. Kekuatan Pavilion Sanghui itu jelas lebih kuat dari gabungan kelima klan di kota Hosan ini. Karena para patriark cuma berada di ranah alam inti jiwa, serta ranah alam utusan dewa saja. Hanya sesepuh klan Guan saja yang ranah Tianzun, itu pun kekuatannya masih di bawah manajer Pavilion Sanghui. Patriark Xiaoyan mengerutkan keningnya. Ia tak menyangka musuh yang merepotkan juga ikut serta dalam misi gabungan ini. Merasa Patriark Xiaoyan ketakutan, Feng Yuan segera bertepuk tangan sehingga semua mata tertuju padanya. Hei bocah, kamu ingin cari mati ya? Ancam Wei Long, komandan keamanan Pavilion Sanghui menatap tajam pada Feng Yuan. Manajer Pavilion Sanghui menepuk pundak Wei Long agar menahan amarahnya. Dia kemudian menatap Feng Yuan dengan seringai tipis di sudut bibirnya. Apakah Patriark yang mengumandangkan perang melawan Pavilion Sanghui? Sindirnya. Patriark Xiaoyan ingin bicara, tetapi Feng Yuan menyelanya dan berkata, Diaken Feng, ada semut kecil yang mengancam murid terkuat kekaisaran Wei. Mungkin matanya buta, sehingga tak mengenali sang juara turnamen naga Xingyun ini. Feng Yuan tersenyum lebar, mengejek manajer Pavilion Sanghui. Apa? Manajer Pavilion Sanghui menatap Diaken Fan Bao yang mengenakan jubah akademi kekaisaran, sehingga ia langsung mengerutkan keningnya. Pavilion Sanghui maupun kekaisaran Wei tidak bertindak keras pada klan Xiao, karena ada akademi kekaisaran yang menjadi batu sandungan mereka. Makanya selama ini mereka hanya bisa menekan klan Xiao secara ekonomi saja. Fan Bao menyeka keringat dingin membasahi wajahnya. Dia tak menyangka Feng Yuan akan menyeretnya pada konflik internal antara klan Xiao dan Pavilion Sanghui. Padahal ia sehat, bertindak netral dalam situasi ini. Namun akademi kekaisaran sangat mengistimewakan Feng Yuan dan Xiao Yu, sehingga mau tak mau ia harus membela klan Xiao. Bisakah kita lebih fokus melawan siluman saja? Kalau masalah siapa dalang yang menggiring para siluman ini, maka biarkan pihak akademi kekaisaran saja yang menyelidikinya. Dan kami berjanji akan bersikap netral, serta akan menghukum dalangnya dengan hukuman keras. Seru Diaken Fan Bao sembari menatap manajer Pavilion Sanghui yang langsung tersenyum basah. Apakah Anda keberatan? Diaken Fan Bao bertanya padanya lagi. Pavilion Sanghui akan menyerahkan masalah ini pada akademi kekaisaran saja, saut manajer Pavilion Sanghui sembari menatap Patriark Klan Guan. Apa yang selanjutnya kita lakukan, wali kota? Dia mengalihkan pembicaraan. Patriark Klan Guan mengerti maksud manajer Pavilion Sanghui dan berkata, kita akan menuju gerbang utara, karena serbuan siluman itu datang dari sana, dan aku akan menyerahkan tongkat komando pada Diaken Fan, karena beliau lebih berpengalaman dalam pertempuran melawan siluman. Sudah sewajarnya Fan Bao yang menjadi pemimpin, karena secara hierarki, jabatannya lebih tinggi dari para patriark maupun manajer Pavilion Sanghui. Feng Yuan tersenyum karena berhasil membungkam mulut manajer Pavilion Sanghui, serta membuat para patriark lainnya tidak berkutik setelah menonjolkan prestasinya yang membuat akademi kekaisaran sangat melindunginya. Feng Yuan menyadari ini setelah guru pembimbing bersama 5 diaken datang mencarinya. Padahal ia baru terlambat datang sehari saja. Apabila kejadian ini menimpa murid lain, maka pihak akademi kekaisaran cuma mengirimkan murid senior saja yang menyelidikinya. Makanya, Feng Yuan merasa dirinya sangat spesial untuk akademi kekaisaran. Kemudian seluruh kekuatan yang ada di kota Hosan tersebut bergerak menuju gerbang utara Hosan, menunggu kedatangan para siluman.
bersambung.